Sri Mulyani adalah seorang wanita hebat yang berhasil menduduki kursi Menteri Keuangan Indonesia pada tahun 2016. Kiprah karirnya tersebut tidak semata-mata langsung mendulang kesuksesan. Banyak rintangan yang harus ia alami hingga akhirnya kini namanya dipuja seluruh negeri. Sebuah krisis ekonomi yang menghantam Amerika Serikat pada tahun 2008 memang membuat keuangan dunia terguncang. Bahkan negara sekelas Yunani saja bisa dikatakan pailit. Jika negara-negara maju saja bisa ambruk, bagaimana dengan Indonesia? Demi menjaga Indonesia dari krisis tersebut, Sri Mulyani yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu rela tidak tidur berhari-hari demi menyusun strategi agar Indonesia tetap aman dari bahaya krisis. Bahkan ia sampai dihadapkan sebuah pilihan sulit antara menghadiri rapat dewan di mana Indonesia sedang dipertaruhkan atau pulang ke rumah menghadiri pemakaman sang ibu. Dengan berat hati, ia pun merelakan pertemuan terakhirnya bersama ibu demi memenuhi tanggung jawabnya kepada negara. Hingga akhirnya berkat kesungguhan dan pengorbanannya, Indonesia berhasil melewati krisis tersebut. Bahkan Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6%. Sebagai angka tertinggi sejak krisis finansial di Asia tahun 1997. Saat hari ulang tahun tiba, setiap orang tentu ingin melewatinya dengan sukacita. Namun, ibu tiga anak ini justru mendapatkan sebuah kado berupa dana talangan untuk Bank Senturi yang telah ia setujui berakhir dipermasalahkan. Bahkan ia harus datang berkali-kali untuk menjadi saksi pada kasus tersebut di hari ulang tahunnya. Akibat dari kasus tersebut, ia pun ditinggalkan dan seluruh jasa yang telah dicurahkannya seperti tenggelam begitu saja. Kasus Bank Senturi tersebut tentunya sedikit menodai perjalanan karirnya. Namun ia tetap gigih menjalani segala tugasnya. Hingga Bank Dunia pun melirik dirinya pada tahun 2010 untuk mengemban jabatan sebagai salah satu dari 3 direktur pelaksana Bank Dunia, menggantikan Juan-José de Bouw. Keputusan dirinya untuk menerima jabatan tersebut ternyata berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Seperti menurunnya nilai rupiah hampir 1%, yang mana penurunan tersebut merupakan penurunan paling tajam dalam 17 bulan terakhir saat itu. Setelah 6 tahun menjabat sebagai Direktur Pelaksana, pada tahun 2016 ia pun diminta untuk kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk mengemban jabatan sebagai Menteri Keuangan dan terus mengabdikan dirinya kepada negeri. Pilihan untuk kembali ke Indonesia adalah pilihan hidup yang sangat nyata. Karena saya cinta Indonesia, karena saya ingin memberi yang terbaik bagi negeri ini. Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras akan selalu memberi hasil yang baik. Dalam hidup, pasti masalah akan selalu datang silih berganti. Namun, yang terpenting bagaimana kita menyikapi masalah tersebut dan terus berusaha mencari solusi terbaik.